Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih atas sahabat-sahabat dari NU Online yang telah sudi kiranya bermuajahah bersama dengan saya dan juga memberikan sedikit pengalaman begitu ya, sebagai ilmu Habib. Iya betul. Kedatangan kami sebetulnya ke kota Semarang ini pada intinya bersilaturahmi. Kemarin kami bersilaturahmi kepada Badan Pengelola Masjid Agung Kota Semarang, yang mana kebetulan kami di Kota Banjarmasin juga mengetuai Masjid Agung Kota Banjarmasin. Sebentar lagi sepertinya juga Banjarmasin punya hajat besar, yaitu ya haulnya Kiai Ahmad Zaini atau Tuan Guru Sekumpul itu ya. Iya. Nah ini kan ada keterkaitannya dengan sama-sama memperingati tentang haul dari seorang ulama di masanya. Iya. Nah ini bagaimana Habib menilai tentang peringatan haul itu sendiri, bagaimana tinjauannya seperti itu? Yang saya ketahui, haul mereka para aulia, para ulama yang ada di negeri kita Indonesia ini adalah satu tradisi yang sangat baik, tradisi yang mengajarkan silaturahim, tradisi mengajarkan duduk bersama dengan para alim ulama. Bahkan di Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan sebentar lagi bulan Rajab nanti awal tanggal 5 Rajab itu adalah hari wafatnya Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang mana beliau adalah sosok seorang ulama yang sangat dicintai oleh masyarakat Kalimantan Selatan, bahkan bukan hanya Kalimantan Selatan tapi Kalimantan seluruhnya. Begitu. Jadi Kalimantan seluruhnya beliau adalah tokoh yang sangat dicintai oleh masyarakat karena beliau mengajarkan ajaran yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan diambil dari anak keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Guru Zaini sewaktu beliau masih hidup dulu, beliau selalu mengajarkan kitab-kitabnya para habaib, terutama kitab-kitabnya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Di dalam majelis beliau hampir tidak ada satu kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad terkecuali beliau baca dan beliau ajarkan kepada santri-santri yang hadir saat beliau pengajian. Setiap minggunya tidak kurang mungkin 10.000 bahkan 100.000 orang yang hadir setiap minggu di majelis beliau di Sekumpul. Maka itu Sekumpul itu dinisbahkan kepada beliau karena beliau yang pertama kali membuka daerah itu. Jadi daerah Sekumpul itu nama yang diberi oleh oleh beliau sendiri. Jadi Guru Zaini yang memberi nama Sekumpul itu. Jadi arti Sekumpul itu kita berkumpul. Ya, jadi bahasa Banjar Sekumpul itu kita berkumpul, artinya berkumpul di dalam satu majelis yang dipimpin oleh beliau Guru Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari begitu. Kemudian beliau juga membaca maulid-maulid yang lain. Jadi tidak hanya beliau membaca maulid Al-Habsyi, ya, maulid Simtud Duror, di sebagian acara beliau juga membaca maulid Azab, maulid Diba, kadang-kadang juga dibaca oleh beliau. Jadi beliau tidak hanya kalau di majelis beliau setiap hari Ahad malam Senin itu khusus baca maulid Al-Habsyi, biasanya juga antara maghrib dan isya pembacaan Ratibul Haddad, Ratibul Atos itu selalu dibaca di majelis beliau. Ya, jadi selama hidupnya beliau selalu mengamalkan tarekat yang diajarkan oleh para orang-orang tua kita dulu, terutama para habaib-habaib yang membawa tarekat tarekat dan ajaran kepada masyarakat kita yang ada di Indonesia sini, begitu. Dan setahu saya haul yang pertama kali dilaksanakan itu justru di Jawa Tengah. Itu sebelum haul Solo dilaksanakan, haul pertama kali Habib itu di Tegal. Iya, di Tegal itu pertama kali haul tertuanya para habaib sebelum haul di Solo ya. Itu adalah Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Yang pertama kali melaksanakan haul beliau itu adalah Habib Muhammad bin Idrus
Al-Habsyi Ampel Kubah Surabaya. Beliau yang pertama kali melaksanakan haul di Tegal, dan itu di Tegal itu haul yang paling tertua antara di Habaib ya, begitu. Dan berbicara tentang haul, selain kita mengikuti tradisi para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, sekarang ini alhamdulillah yang namanya haul ini tidak pernah kering, tidak pernah sepi daripada para muhibbin, para pecinta-pecinta yang mereka semuanya mencintai kepada Sahibul Haul, yang mana dari cintanya mereka kepada Sahibul Haul itu adalah cinta yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tradisi ini adalah tradisi yang dibangun oleh leluhur-leluhur kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, dan juga kita kenal bukan hanya para habaib, Haul Habib Ali Saibul Maulid, Haul Guru Zaini di Banjarmasin, haul Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga diadakan setiap tahunnya. Bahkan haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga diadakan setiap tahunnya kan. Begitu. Saya biasa sering hadir haulnya Kiai As'ad Samsul Arifin di Sukorejo, Situbondo, juga Kiai Hasan Genggong di Probolinggo, kita biasa juga hadir ke sana. Kiai Hamid juga. Dan di Jawa Timur juga ada haul Kiai Haji Syarwani Abdan. Beliau adalah guru daripada Guru Zaini bin Abdul Ghanil Banjari yang bermakam di di Bangil Pasuruan, begitu. Di Banjarmasin itu ada guru, tuan guru yang sangat kita muliakan dan sangat kita kagumi keberadaan beliau. Beliau adalah Guru Kiai Haji Bir Hasani. Itu Kiai Haji Bir Hasani ini beliau meninggal dunia kurang lebih umurnya 90 tahun lebih, begitu. Beliau dari mulai masa mudanya terjun ikut ke NU, dari mulai Banum-Banum NU yang diikuti beliau, dari berjenjang sampai kepada pengurus harian PCNU, sampai beliau menjadi ketua PCNU, itu bahkan beliau pernah jadi Rais Suriah PWNU Kalimantan Selatan, begitu. Beliau sangat konsekuen di dalam ke-NU-annya. Apa yang saya sampaikan konsekuennya ini, beliau tanpa pamrih mengajar di gedung dakwahnya NU itu dari mulai masa mudanya umur 25 sampai 90 tahun. Itu belum pernah saya mendengar beliau itu absen untuk mengajar di gedung dakwah NU. Itu baik bagi kaum perempuan ataupun kaum laki-laki. Nah itu, jadi ini yang sangat yang pengen kita tauladani seperti ini. Artinya dari masa mudanya sudah berpegang teguh dengan NU sampai masa senjanya, begitu. Nah jadi kita tidak ingin kita ini ber-NU ini terkala kita perlu saja, begitu. Nanti terkala kita tidak perlu kita tinggalkan NU, tidak begitu, tidak. Ya jadi kita ingin membesarkan NU itu memang dari keinginan kita berkhidmat untuk ulama, dari keinginan kita berkhidmat untuk ummah itu. Jadi insya Allah kalau niatnya dari situ, insya Allah kita akan mendapatkan jalan yang baik di dalam kita mengurus NU ini. Itu. Jadi semangat dari para habaib itu menciarkan NU lewat majelis ilmu. Lewat majelis ilmu. Ya, Guru Zaini juga beliau termasuk warga NU. Itu Guru Zaini, beliau pernah menjadi Awan dan beliau pernah menjadi Suriah NU, bahkan beliau pernah jadi wakil ketua Rais Suriah NU PBNU dulu. Itu kan Guru Zaini juga seperti itu. Nah, ulama-ulama yang lain sekalipun yang tidak tergabung di dalam NU, walaupun mereka menyatakan mereka NU, itu pun kita rangkul semua. Itu pun kita rangkul, kita dekati, kita bawa mereka untuk paling tidak mereka bisa memberitahukan bahwasannya keberadaan NU di Kalimantan Selatan itu seperti ini, begitu. Ya. Jadi itu yang tugas kita. Nah, dan berat yang tantangannya sekarang ini di era modernisasi ini adalah anak-anak muda kita. Itu anak-anak muda kita di Kalimantan Selatan umumnya, terutama kota Banjarmasin, anak-anak muda kita sekarang ini sepertinya mereka kehilangan figur, kehilangan panutan, begitu. Jadi mereka karena mereka tidak kenal siapa Kiai Haji Idham Khalid, padahal Kiai Haji Idham Khalid itu adalah tokoh NU, ya kan?
dan beliau pernah 9 kali sebagai ketua PBNU. Beliau jadi dari orang Kalimantan Selatan sendiri. Nah itu pun banyak yang tidak mengenal. Itu kadang-kadang mereka hanya mengenal kalau ke Haji Idham Khalid ini hanyalah pahlawan nasional yang yang fotonya terpampang di uang 5 ribuan begitu. Itu mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya Kiai Idham Khalid itu kan. Melihat fenomena ini, Habib sendiri memiliki gagasan yang seperti apa untuk tantangan itu? Ya, tantangannya kita ke depan ini, kita beberapa program kita yang sudah berjalan ini, kita roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi roadshow ke sekolah-sekolah, teman-teman, kawan-kawan kita yang di NU ini roadshow ke sekolah-sekolah untuk memberikan tausiah. Iya, tausiah, ceramah sebelum mereka masuk ke kelas belajar itu. Mereka biasanya pagi-pagi itu dikumpulkan oleh gurunya di lapangan. Nah, kita datangi setiap sekolah-sekolah itu, terutama sekolah-sekolah umum ya. Sekolah-sekolah umum bukan berbasis madrasah atau sanawiyah. Nah, di situ kita mengenalkan kepada mereka ya kan bahwasannya NU itu seperti ini. Nah, kecintaan kepada ulama begitu kan. Nah, itu mengenalkan kepada mereka bahwasanya tokoh Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bukan hanya sekedar tokoh yang ditokohkan, tapi keilmuannya dan kealimannya juga kita sampaikan kepada mereka begitu. Berarti bisa dibilang safari dakwah gitu. Iya. Jadi kalau kita mau dakwahnya ke pinggir jalan atau ke mall-mall kan agak susah begitu kan. Iya, agak susah. Jadi kita itu pengennya satu tempat kita datangi cuman yang hadir banyak. Kalau sekolah kan kita datang ke sana, siswa-siswinya memang ada di sana. Begitu. Terus untuk harapan Habib sendiri bagi NU kedepannya itu bagaimana melalui generasi-generasi muda yang sudah diedukasi tersebut tadi? Iya. Harapannya mereka bisa kami ya, terutama saya sendiri, saya ingin memberikan contoh kepada mereka dengan contoh yang baik kepada mereka, karena kita juga belum terlalu tua, ya kan? Saya mungkin kalau di Kota Banjarmasin, se-Kalimantan Selatan, dari 13 kabupaten kota itu mungkin saya paling muda. Ketua PCNU paling muda dan ketua MUI paling muda. Itu karena umur kita sekarang ini baru 43 tahun. Itu kan. Tapi alhamdulillah berkat pengalaman-pengalaman yang ada pada kita, berkat pengalaman-pengalaman kita sebelumnya di MUI, sebelumnya di NU, sebelumnya di PWNU, ya alhamdulillah dari pengalaman itulah kita akhirnya bisa memberikan pelajaran lah kepada generasi-generasi muda kita itu. Jadi kalau mereka nanti yang memberikan mereka pemahaman tentang NU itu orang yang ternyata tua kan, mereka jadi segan begitu. Tapi kalau dengan kita yang masih muda-muda begini kan, mereka jadi asik begitu. Kita anggap teman mereka begitu. Jadi sehingga mereka ikut dengan kita. Nah itu. Jadi banyak dari sekarang ini pengurus PMII juga, pengurus GP Ansor itu semuanya kita arahkan kalau bisa ada yang muda duluan. Itu. Jadi yang muslimat pun itu nggak terlalu tua. Sebetulnya kan yang namanya muslimat itu ibu-ibu yang tua-tua, tapi kita milihnya yang muda-muda. Jadi hampir-hampir dengan 4 ayat itu beda-beda dikit mereka umurnya gitu. Biar dengan semangat mudanya mereka itu bisa mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik, terutama untuk memakmurkan Nahdlatul Ulama ini di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya begitu. Ini pesan Habib untuk para pemirsa NU online di Indonesia ini bagaimana Habib melihat tantangan NU di zaman yang sekarang ini? Ya, Habib berpesan bagaimana? Pesan saya, kalau kita pengen meniru atau mengikuti kepada contoh suri tauladan yang baik, itu contohnya hanya pada satu, hanya pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sehingga kalau kita mencontoh dan mengikuti kepada Nabi kita Muhammad, maka kita nggak bakal kecewa, begitu. Tapi tatkala kita mencontoh atau mengikuti kepada para ulama,
Walaupun sekalipun mereka adalah pewaris para nabi atau para habaib sekalipun, nah nanti terkala kita tidak sesuai, mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita akan kecewa. Itu. Tapi kalau kita mencontohnya kepada sumber daripada kebaikan itu, yaitu Nabi kita Muhammad, maka kita tidak akan pernah kecewa. Saya kira para ulama-ulama terdahulu sebelum kita, masyayikh kita, mereka pun berusaha untuk meniru kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kalau kita meniru Nabi Muhammad, insya Allah kita tidak akan kecewa. Itu. Begitulah kira-kira mereka para ulama-ulama yang sebelum kita, seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Masyari, Kiai Haji Idam Halid, juga mereka berusaha untuk meniru kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka niatkan sesuai dengan apa yang diniatkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu saya mengajak kepada semua generasi-generasi muda kita, terutama warga Nahdiyin, mari kita cintai Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana kita mencintai kepada guru-guru kita. Gitu. Kalau kita cinta kepada para kiai kita, cinta kepada Nabi Muhammad lebih daripada cintanya kita kepada kiai-kiai kita dan para ulama-ulama kita. Dan jadikan Nabi Muhammad itu adalah sumber inspirasi dalam segala aspek kehidupan kita di dunia ini. Begitu insya Allah. Terakhir Habib, ini untuk oleh-oleh sowan Habib ini, mungkin ada amalan atau ijazah dari Habib yang boleh diamalkan umumnya bagi warga NU di seluruh Indonesia ini, Habib. Iya. Amalan yang sangat indah, yang sangat bagus, dan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita mau baca amalan kan selalu kita pengen rezekinya kita lancar, ya kan, hajatnya kita dikabulkan, itu kan. Saya mendapatkan amalan ini dari berbagai macam guru-guru saya, terutama guru kami Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengajarkan kepada kami untuk membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 11 kali setelah sholat duhur. Begitu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, itu dibaca sebanyak 11 kali setelah kita sholat duhur. Dan bacanya cuma 1 kali. Tapi fadilahnya, manfaatnya, semua yang kita inginkan ada di sana semuanya. Itu. Semuanya apa yang kita inginkan ada di sana. Itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin, amin. Gitu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu. 11 kali habis sholat. Iya. Terima kasih Habib atas ijazahnya. Kami sama-sama. ijazahnya. Iya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pengen sampaikan sedikit penutup. Saya mohon doanya kepada warga-warga NU di mana saja berada, terutama warga NU yang ada di tanah Jawa. Mudah-mudahan kami warga pengurus NU yang ada di Kalimantan Selatan, wabil khusus di Kota Banjarmasin, dapat melaksanakan tugas kami sebagaimana yang diharapkan dan diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Dan saya memohon maaf jika di dalam perkataan saya atau tingkah laku saya ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup perkataan saya ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia. Rumah Allah Subhanahu wa taala adalah rumah yang paling mulia di atas dunia ini, yang pernah dibangun oleh semua umat manusia. Maka itu jangan pernah menjadikan rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai rumah kedua. Karena rumah Allah adalah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempat kita memohon akan segala apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam majelis yang mulia ini, dalam kesempatan yang mulia pada malam hari yang mulia ini, kita berharap mudah-mudahan segala doa-doa kita, segala hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipatkan segala amal pahalanya serta dijadikan sebaik-baik amal ibadah selama hidup kita di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Malam hari yang mulia ini kita mengenang, tidak berkumpul di dalam majelis ini. Kalau sudah kita berkumpul di dalam perkumpulan seperti ini, kita teringat dengan guru kita,
Bagaimana tidak teringat dengan guru kita? Karena mereka orang-orang alim, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pandangan lebih dahsyat lagi penglihatannya tatkala setelah mereka berada di alam barzah. Jadi kita semua yang hadir di dalam masjid ini dilihat oleh beliau. Bahkan penglihatan beliau bukan hanya yang di hadapan sini saja, semua yang di belakang, yang di luar, seberataan bakal dilihat oleh guru kita. Maka itu kesempatan sekarang ini, di majelis beliau ini kita menggembirakan hati beliau. Bagaimana kita mau menggembirakan hati beliau terkecuali dengan perkumpulan seperti ini. Perkumpulan seperti ini insya Allah akan bersambung kepada beliau, akan tersambung pahalanya juga kepada beliau. Hadirnya kita di sini mudah-mudahan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau, guru kita, guru Haji Ahmad Juhdian Nur. Amin ya rabbal alamin. Ulun 3 tahun nang silam itu pernah bermimpi. Mimpinya itu pas di bulan Syawal 3 tahun yang silam. Jadi ulun bermimpi bulan Syawal 3 tahun nang silam itu, ulun melihat di dalam mimpi ulun itu, ulun didatangi oleh Datuk Kelampayan gitu. Dan di belakang Datuk Kelampayan itu ada 5 orang itu, ada 6 orang bertujuh lawan Sidin itu. Jadi Datuk Kelampayan di muka, nang di belakang itu ba-6, jadi 7 lawan Sidin gitu. Jadi ulun melihat yang 6 di belakang Sidin itu, amun Datuk Kelampayan sudah berhadapan melihat bujur itu. Amun di belakang Sidin ulun itihi seikung-seikung, dari mulai guru Zainal Ilmi, dari mulai guru Kashful Anwar, dari mulai guru Anang Sya'rani, sampai kepada guru Kiai Haji Badruddin yang nomor 4 dan yang nomor 5 guru kita, guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani itu. Cuman nang nomor 6 itu ulun kada melihat, ada orangnya tapi kada kelihatan. Nah ini, ada orangnya tapi kada kelihatan. Habis bermimpi malamnya, isuk pagi harinya ulun langsung kumpulakan jamaah kurang lebih semobilan, kurang lebih semobil, isinya 7 orang, 7 ikung nang di dalam mobil itu. Ulun seorang nang menyupir itu. Ujar jamaah, dibawa kemana Bib? Ujar ulun, kita ziarahan. Malam tadi bermimpi bertemu dengan 7 orang ini. Habis itu hari itu juga ulun langsung berziarah, ziarah satu persatu orang-orang nang ulun lihat dalam mimpi itu. Jadi kepikiran dalam hati, siapa satu orang tersebut itu, siapa satu orang tersebut. Sampai ke guru Kashful Anwar di Kampung Melayu itu, cincin ulun waktu gugur, waktu buudu itu gugur itu, cincin gugur. Habis ziarah hanya ingat pada cincin gugur itu, utas imbah tuntung hilang. Ujar jamaah nang mendengar cincin ulun gugur, kita cari bipe kena itu. Ujar ulun, kada usah, amun barang hilang, ketinggalan kah, hilang kah di makamnya para aulia, jangan dicari lagi. Kau aja lagi dicari nang di lain kena kesempatan. Tapi amun hilang di tempatnya para aulia, jangan dicari itu. Hikmahnya terakhir berziarah ke sekumpul, bulik malam harinya ulun bermimpi lagi bertamu lawan guru Kashful Anwar itu. Ujar guru Kashful Anwar madahi lawan ulun dalam mimpi, Beb, cincin nang pian saat gugur habis wudu tadi itu sudah ada lawan ulun. Amun pian hendak minta bulikakan, ulun bulikakan. Tapi amun pian kada hendak lagi, sudah berelaan aja. Ujar ulun padahi lawan jamaah, cincinnya sudah dapat. Bingung jamaah nang umpat ini. Esok harinya, mana Bib cincinnya? Ujar ulun, cincinnya sudah dipakai oleh guru Kashful Anwar. Nah itu. Berlalu 3 tahun selanjutnya, persis pada malam 19 Ramadan nang telah lalu, ulun bermimpi lagi. Persis mimpinya lawan nang 3 tahun nang lalu itu. Apa mimpinya? Sama dengan nang 3 tahun nang lalu, cuman
Perbedaannya nang saikung kada kalihatan pada 3 tahun nang lalu, itu malam hari 19 Ramadan jelas kelihatan. Ulun lihat Sidin dan Sidin senyum lawan ulun, kemudian memaraki ulun. Ujar Sidin menapuk di dada apa, di bahu ulun, wayah apa berziarah kodah ulun. Nah itu siapa yang ulun lihat? Tidak lain yang ulun lihat pada malam 19 Ramadan nang lalu adalah guru kita, Guru Ahmad Juhdian Nur. Jadi Sidin sudah masuk ke dalam kumpulannya para aulia. Nah itu. Jadi kalau sudah masuk ke kumpulannya para aulia, ujar Habib Ali Sohibul Maulid, wa may yadkhul fihi mahum la yakhab la yakhab. Barang siapa yang masuk kepada golongan dan daerahnya mereka para aulia, maka mereka tidak akan pernah lagi mengenal rasa takut. Kayak apa guru kita selama hidupnya luar biasa, tidak pernah mengenal rasa takut terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam 20, malam 21, malam 22 ulun kontak kepada jamaah di sini, anak buah guru. Ujar ulun kawaka berziarah malam. Ujar jamaah tidak bisa. Iya, untuk malam ini tidak bisa. Kenapa? Karena lagi ada perbaikan di Kubah, minta maaf Habib tidak bisa. Sampai menunggu beberapa malam itu kepikiran terus, rasanya tidak tahan lagi kalau sampai menghabiskan hari raya. Itu malam 23 persis, itu malam 23 malam Lailatul Qadar, ulun datang jam 2 malam ke kubur Sidin. Nah itu berapa orang jamaah yang umpat lawan kami itu memadahkan, ujar jamaah asa gurunya berhadapan bipe lawan kita. Nah itu jadi kita yang hadir di majelis ini, berapa kadar kecintaan kita kepada guru kita adalah berapa kadar kita bisa menghadirkan ruh beliau di hadapan kita pada majelis-majelis beliau pada saat malam yang mulia ini. Ulun di sini bukan menggurui pian. Ulun di sini hanya mengambil berkah daripada kemuliaan guru kita Ahmad Juhdian Nur, dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahan beliau dan mengangkat derajat beliau ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengumpulkan beliau bersama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para guru-guru beliau di dalam syurga Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin.